Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 6 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua, jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna dalam pembelajaran Lingkungan dan Budaya Jakarta PLBJ bab 10 Fasilitas Umum MRT dan RRT untuk kelas 6 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta diberi kesehatan. Dan jangan lupa juga kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fasilitas umum MRT dan RLT secara benar. Peserta didik mampu menjelaskan antara fasilitas umum MRT dan RLT dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Anak, kita akan bahas di bab 10 yaitu fasilitas umum MRT dan RLT. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu berusaha memperbaiki kemacetan di kota Jakarta dengan berbagai cara. Salah satu solusinya dengan membuat Light Rail Transit RLT dan Mass Rapid Transit MRT ya. Berbagai fasilitas tersedia dalam transportasi MRT dan RLT demi memberikan rasa nyaman dan aman bagi penumpangnya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu fasilitas tersebut ya. Nah, ini gambar Aki bercerita dengan penuh percaya diri tentang pengalamannya mengendarai MRT. Hari ini kelas 6 ada pelajaran PLBJ. Para siswa diberi tugas untuk membuat cerita tentang pengalaman naik MRT atau RLT. Selanjutnya mereka menceritakan pengalaman naiknya tersebut di depan kelas secara bergiliran. Siswa maju satu persatu untuk menceritakan pengalamannya. Kini giliran Akri. Nah, Akri bercerita dengan percaya diri ya. Diresmikannya MRT sudah ditunggu-tunggu warga Jakarta. Demikian juga dengan keluargaku, begitu kata Akri ya. Nah, jadi begitu MRT diresmikan, kami sekeluarga ingin mencoba naik MRT. Tiba hari yang ditunggu-tunggu bersama dengan hari libur, aku, ayah, ibu, dan adik akan menikmati naik MRT. Kami tiba di stasiun MRT Bundaran HI ya, Hotel Indonesia. Tiba di sana, seorang petugas MRT mengarahkan kami menuruni tangga masuk ke dalam area stasiun. Di sana, seorang petugas MRT lain menerangkan lokasi tiket. Uang tunai tidak berlaku di MRT. Untuk dapat naik MRT, pengunjung disyaratkan memiliki kartu uang elektronik. Dan beberapa lama kemudian MRT yang ditunggu pun tiba. Hampir semua orang dapat duduk. Beberapa penumpang terlihat melakukan swafoto. Sepanjang perjalanan, aku bisa menikmati pemandangan bawah tanah yang selama ini hanya bisa lihat di film-film. Begitu juga beberapa stasiun terlewat. Semua sekitar berubah menjadi terang. Tiba-tiba, semua penumpang bertepuk tangan kegirangan saat melihat kembali langit kota Jakarta yang biru. Pengalaman naik MRT sungguh menggembirakan. Tenang rasanya. Akhirnya Jakarta memiliki MRT seperti kota-kota besar di dunia. Tugas kita bersama untuk menjaga MRT Jakarta tetap bersih dan terawat. Akri mengakhiri ceritanya dengan salam ya. Nah, siapa
yang ingin juga merasakan naik MRT dan RLT seperti Akri? Nah, materi berikut bisa melengkapi pengetahuan kalian tentang MRT dan RLT. Latar belakang pengadaan MRT dan RLT ya. Nah, sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dan kota metropolitan, Jakarta terkenal sebagai kota yang tak pernah tidur ya. Selama 24 jam selalu sibuk. Beragam kendaraan hilir mudik tak henti. Lebih dari 4 juta penduduk di daerah sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menempuh perjalanan ke dan dari kota setiap hari kerja loh. Ya, Jakarta terkenal sebagai kota yang padat penduduknya sehingga pada jam-jam kerja lalu lintas selalu padat dan macet. Dengan kondisi seperti itulah pemerintah DKI mencari solusi terobosan baru dalam rangka mengurangi kemacetan. Hal ini dilakukan antara lain melakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan nomor ganjil dan genap. Pada saat tanggal genap, maka jalur-jalur tertentu melewati jalur tersebut wajib bernomor genap. Begitu sebaliknya, jika hari tersebut bertanggal ganjil, maka kendaraan yang melewati jalur ganjil genap wajib bernomor ganjil. Maka kendaraan yang melewati jalur ganjil genap yang ganjil ya anak-anak ya. Program berikutnya adalah dengan mengadakan fasilitas umum seperti Transjakarta yang memiliki jalur khusus. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan agar para penduduk kota Jakarta yang ingin bepergian atau bekerja menggunakan fasilitas umum tersebut. Hal baru yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan adalah menyediakan fasilitas umum MRT dan RLT ya anak-anak. Sampai tanggal 10 Oktober 2014 dan diresmikannya dimulai tanggal 10 Oktober 2014 dan diresmikan pada 24 Maret 2019. Berarti sekitar 5 tahun ya anak-anak ya. Layanan MRT ini diberi nama Ratangga yang artinya kendaraan beroda atau kereta. Operator layanan ini adalah PT MRT Jakarta ya. Nah, diharapkan mampu mengubah mobilitas masyarakat yang biasanya menggunakan pribadi beralih ke transportasi publik. MRT melewati 13 stasiun. Ke-13 stasiun itu terdiri atas 7 stasiun layang yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipeteraya, Hajenawi, Blok M, Blok A, Blok M, dan Singamanga Raja. Adapun 6 stasiun di bawahnya yaitu Senayan, Istora, Bendungan Hilir atau Ben Hill ya, Setiabudi, Duku Atas, dan Bundaran ya. Nah itu. Stasiun MRT juga sangat nyaman dengan berbagai fasilitas seperti eskalator, elevator, ruang pertolongan pertama, ruang menyusui, toilet umum, platform screen door atau VSD, tempat duduk, station from office untuk layanan penumpang, customer service, ticket sales office atau TOM, public announcement, serta tekstil untuk penyandang disabilitas. Dengan menggunakan MRT, rute Lebak Bulus Bundaran HI dapat ditempuh dengan waktu 30 menit. Wow, cepat sekali ya. Dalam satu rangkaian kereta, MRT bisa membawa 1.950 penumpang untuk sekali jalan. Selama satu hari, kereta MRT ditargetkan mampu melayani 173.400 orang. Meskipun MRT melaju dengan kecepatan 60 km per jam, kebisingannya tidak terasa. Gerbong dibuat nyaman dan tidak berisik ya anak-anak. Nah, ini terowongan MRT. RLT, lintas rel terpadu atau disingkat RLT adalah salah satu sistem kereta api penumpang beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus yang disebut juga tram. Pada masa kolonial Belanda, tram pernah dikembangkan di Indonesia. Wilayah operasionalnya antara Jakarta dan Surabaya.
Namun, lintasan khusus kereta api tersebut dihilangkan pada tahun 1960-an karena tidak terawat dengan baik dan sering mogok, sehingga mengganggu lalu lintas pada masa itu. RLT atau Light Rail Transit Jabodetabek akan bekerja sama dengan konsep memindahkan penumpang lebih banyak melalui operasi rute yang lebih banyak. Demi memberikan rasa nyaman terhadap penumpang, RLT menggunakan teknologi super canggih, yaitu menggunakan sistem thread rail. Dengan sistem ini, aliran listrik akan disalurkan melalui rel ketiga yang terhubung di bagian bawah kereta. Jadi, tidak ada kabel-kabel di atas yang menjuntai. Dengan teknologi thread rail di dalam tram, RLT Jabodetabek dibuat mampu menjangkau rute perkotaan dari satu tempat ke tempat lain di dalam Jakarta. Nah, sekarang ayo bermain ya. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Lakukan simulasi atau mempraktekkan menggunakan atau naik MRT atau RLT. Praktekkan ketika datang ke stasiun, membeli tiket, menunggu kereta, serta naik dan turun kereta. Tunjukkan sopan santun ketika memanfaatkan angkutan massal tersebut. Buatlah laporan terkait simulasi yang telah kamu lakukan. Silakan mencoba ya jika kalian sudah aktif di sekolah. Tetapi kalau kalian masih PJJ dari rumah, kalian bisa praktekkan ini dengan anggota keluarga kalian ya. Nah, ini adalah jalur MRT, jalur rel layang ya. Nah, kita akan membahas perbedaan MRT dan RLT. MRT dan RLT sama-sama moda transportasi berbasis rel. Keduanya juga digerakkan aliran listrik. Keduanya juga memiliki jalur rel elevated atau rel layang. Keduanya juga memiliki jalur khusus tanpa hambatan. Keduanya dibangun untuk menghubungkan simpul kegiatan dalam perkotaan. Lalu apa perbedaannya? RLT merupakan sistem angkutan ringan berdaya angkut kecil, sementara MRT merupakan sistem angkutan massal cepat berdaya angkut besar. Spesifikasi masing-masing kereta juga berbeda. Kereta RLT Jakarta didatangkan dari Korea Selatan memiliki kapasitas sebesar 135 orang per gerbong. Jika satu rangkaian hanya ada 2 kereta, sehingga kalau penuh RLT Jakarta mampu membawa 270 orang di dalamnya. MRT Jakarta yang keretanya diproduksi pabrikan Jepang mempunyai kapasitas lebih besar. Total satu gerbongnya bisa memuat 332 orang. Sehingga jika di total satu rangkaian yang isinya 6 gerbong, maka MRT bisa membawa 1992 orang. Jadi letak perbedaannya apa, Nana? Ya, daya kapasitas angkutnya ya. RLT lebih kecil, MRT lebih besar. Perbedaan yang selanjutnya adalah pada waktu tempuhnya. Kereta MRT Jakarta bisa melaju dalam waktu tempuh hanya 30 menit dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI dengan jarak 16 km. Lalu kalau RRT Jakarta yang menempuh 5,6 km dari Romangun ke Kelapa Gading, waktu tempuhnya 13 menit ya. Nah, oke. Sekarang kita bercerita ya. Diskusikan dengan teman kelompokmu tentang hal-hal berikut ini nih. Tuliskan pengalamanmu menggunakan fasilitas umum transportasi di Jakarta. Kalian coba dulu ya, kalian bisa menaiki misalkan busway, misalkan Jaklingko, atau MRT atau LRT, bisa kalian tuliskan pengalaman kalian ya, yang di sini adalah fasilitas umum jenisnya ya anak-anak. Nah, nomor 2, apa manfaat yang dapat kamu rasakan ketika ada fasilitas MRT, RLT, ataupun KRL di Jakarta? Apa yang kamu rasakan jika kamu pernah menggunakannya? Kalian tulis ya. Dan nomor 3, apa manfaat bagi penduduk Jakarta dengan adanya fasilitas MRT, RLT, dan KRL?
Ya, bisa mempercepat waktu tempuh bepergian atau berangkat kerja ya, mempermudah juga ya. Nah, hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain menanggapi pajang hasil diskusimu di papan pajangan. Nah, jika ini ada di sekolah kalian, aktif di sekolah, kalian bisa berdiskusi di depan kelas ya dengan kelompok kalian ya. Dan jika kalian di rumah, kalian bisa berdiskusi di rumah dengan anggota keluarga kalian. Selamat mencoba. D. Nilai yang terkandung dengan adanya fasilitas MRT dan RLT. Beberapa nilai yang terkandung dengan adanya fasilitas MRT dan RLT antara lain sebagai berikut. Nomor 1. Tanggung jawab pengadaan MRT dan RLT merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan transportasi yang dapat mengurangi kemacetan. MRT dibangun dengan biaya yang tidak murah. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya. 2. Pantang menyerah. Pengadaan MRT dan RLT membutuhkan proses yang panjang. Peresmian proyek MRT baru disahkan Gubernur Fauzi Bowo pada April 2012 dan dilakukan mulai 2013, masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo. Proyek MRT selesai dan mulai beroperasi pada Maret 2019. 3. Disiplin. Kehadiran MRT dan RRT diharapkan dapat mempermudah perpindahan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. MRT dan RRT dibuat lebih modern, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memudahkan antrian dalam bepergian tepat waktu. 4. Tertib. Saat membeli tiket dan masuk gerbang stasiun, kita harus antri dengan tertib. Demikian juga saat akan naik eskalator. Secara tidak langsung hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap tertib. 5. Peduli sosial. Penumpang MRT dari berbagai kalangan memberikan kursi prioritas bagi mereka yang lebih membutuhkan, yaitu penumpang penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia merupakan bentuk sikap peduli sosial. Jika kalian menaiki MRT dan ada kursi prioritas dan untuk mereka yang membutuhkan silahkan berikan ya, kalian berdiri. Begitu contohnya. Ayo biasakan tertib saat menggunakan transportasi umum. Disiplin sebagai penumpang, sopan santun saat berada di manapun. Sekarang kita refleksi ya di nomor 1. Di nomor 1 ini ya, keberadaan MRT dan RT sangat membantu masyarakat Jakarta ketika berpergian. Ya atau tidak? Iya, pintar ya, kamu jawabnya pasti ya. Nomor 2, moda transportasi massa MRT berbeda dengan moda transportasi massa RLT. Ya, ada perbedaannya ya, tadi sudah kita bahas ya. Ada beberapa aturan dan sopan santun ketika naik atau menggunakan transportasi. Nah, kita kerangkuman ya. 1. MRT adalah moda roda terpadu atau dalam bahasa Inggrisnya Mass Rapid Transit ya. MRT adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. RLT adalah fasilitas rel terpadu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Light Rapid Transit ya. RLT adalah salah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus yang juga disebut tram. RLT di Jakarta merupakan rangkaian kereta yang terdiri dari maksimal 3 kereta. Setiap rangkaian kereta hanya mengangkut maksimal 405 orang penumpang. 6. Kereta yang digunakan oleh MRT adalah rangkaian kereta yang terdiri atas maksimal 6 kereta. 7. Transportasi umum di ibu kota mencakup MRT, RLT, MRT, dan juga KRL komuter lain. Ketiga alat transportasi tersebut sama-sama transportasi umum yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan
Jakarta. Nah, anak-anak, sekarang kita ke evaluasi ke bagian A ya. Kita akan bahas bersama ya. Di Jakarta kota yang terletak yang tak pernah tidur artinya apa? Kota yang sepi, A. B. Kota yang diam, C. Kota yang ramai, atau D. Kota yang sibuk. Iya, betul. Pintar kalian ya. Kota yang sibuk. Stasiun akhir serta merupakan lokasi depot dan kantor operasional MRT adalah? Iya, betul. Lebak Bulus ya. Nomor C. Nomor 3, untuk dapat naik MRT ataupun RRT, calon penumpang harus melalui terminal, halte, stasiun, atau bandara. Betul, kalian pintar ya, stasiun. Untuk dapat menaiki MRT dan RRT, calon penumpang harus memiliki tiket yang dapat dibeli melalui loket tiket, bagian administrasi, calo, atau bagian keamanan. Iya, jawabannya adalah A ya, loket tiket. Pintar kalian ya. Kita beralih ke nomor 5. Berikut ini yang bukan manfaat adanya MRT atau RRT di Jakarta adalah A. Menambah kendaraan bermotor, B. Mengurangi kemacetan, C. Menghemat waktu perjalanan, D. Memudahkan warga berpergian ya. Yang bukan loh. Ya, A adalah menambah kendaraan bermotor. Nomor 6. Mesin kendaraan untuk MRT atau RRT digerakkan menggunakan A. Solar, B. Batubara, C. Listrik, D. Pertamax. Masih ingat? Iya, betul, listrik ya, C. Nomor 7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun alat transportasi MRT dan RRT untuk apa? A. Memperlancar arus warga pendatang ke Jakarta. B. Mengurangi jumlah pengangguran di Jakarta. C. Mempercepat jarak tempuh warga Jakarta saat berpergian. Atau D. Menghambat kegiatan ekonomi warga Jakarta. Ya, pasti jawabannya adalah betul. C ya, mempercepat jarak tempuh warga Jakarta saat berpergian. Kita ke nomor 8. Stasiun MRT terletak di bawah tanah. Berada di mana nih yang di bawah tanah? A. Lebak Bulus, B. Fatmawati, C. Cipete Raya, D. Senayan. Ya, kalau kalian tadi memperhatikan adalah pasti jawabannya adalah kalian tahu ya, di Senayan. Ke nomor 9, jika naik MRT ketika pintu kereta terbuka, maka tindakan yang tepat adalah A. Berlari saat turun dari kereta, B. Penumpang naik maupun turun bersama-sama, C. Mengutamakan penumpang yang turun, atau D. Mengutamakan penumpang yang akan naik. Iya, D ya, ini pasti jawabannya C. Nah, betul anak-anak, C ya. Nomor 10, berikut ini yang merupakan stasiun layang MRT adalah A. Stasiun Ben Hill atau Bendungan Hilir, B. Stasiun Setiabudi, C. Stasiun Dukata, D. Stasiun Lebak Bulus. Mana anak-anak? Iya, betul, Stasiun Lebak Bulus. Kita lanjut. Nah, kita sekarang ke bagian B ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, MRT adalah moda roda terpadu atau dalam bahasa Inggris disebut, ya, pintar ya, Mass Rapid Transit. Nomor 2, MRT adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel, betul, rel listrik. 3, stasiun akhir serta merupakan lokasi depo titik-titik. Apa isinya anak-anak? Betul ya, isinya adalah dan kantor operasional MRT adalah stasiun Lebak Bulus ya. Nomor 4, RRT adalah moda transportasi yang disebut juga dengan tram ya anak-anak ya. Nomor 5, program kendaraan pribadi dengan nomor ganjil genap diadakan untuk mengurangi kemacetan. Kita lanjut ya. Di sini kita ke bagian C ya, jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, tuliskan perbedaan antara RRT dan MRT. Ya, kalian pasti sudah tahu ya. Perbedaannya terletak pada kapasitas penumpangnya.
RLT berdaya angkut kecil berkapasitas 135 orang per gerbong dan dia hanya menarik satu rangkaian itu 2 gerbong ya. Jadi 135 dikali 2 sama dengan 170 orang daya angkutnya ya dan hanya 2 rangkaian ya. Sedangkan MRT berdaya angkut besar berkapasitas 335 orang per gerbong dan ada 6 rangkaian. Jadi dikali ya 335 kali 6 sama dengan 1992 sekali berangkat ya. Jadi ada 6 rangkaian. Kalau RLT hanya 2 rangkaian ya, perbedaannya itu. Nomor 2, mengapa Provinsi DKI Jakarta membangun MRT dan RLT? Ya, karena untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah serta mempercepat daya tempuh masyarakat Jakarta ketika bepergian atau berangkat kerja ya. Apa yang menyebabkan kota Jakarta padat penduduk? Betul, karena kota Jakarta adalah sebagai ibu kota Republik Indonesia dan kota metropolitan ya. Nomor 4, bagaimana cara mengurangi kemacetan di Jakarta? Dengan melakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan nomor ganjil genap, pengadaan fasilitas umum seperti Transjakarta, serta fasilitas umum MRT dan RLT ya. Nomor 5. Apa keuntungan yang diperoleh dengan adanya fasilitas MRT dan RLT? Ya, perjalanan dan jarak tempuh menjadi lebih mudah dan cepat ya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal hot. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita dihadapkan oleh situasi yang tidak menyenangkan. Namun tidak sedikit juga yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan contohnya fasilitas MRT dan RLT yang disediakan pemerintah Kota Jakarta. Dengan adanya transportasi tersebut akan mempermudah kita para pengguna transportasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita wajib bersikap baik terhadap penggunaan fasilitas ya, penggunaan fasilitas. Sikap baik apa yang harus kita lakukan saat menggunakan fasilitas umum? Nah, kita akan bahas bersama di sini ya. Nah, jawabnya yaitu dengan merawat, memelihara semua fasilitas umum dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret pada dinding fasilitas umum, seperti pada dinding halte, terus menggunakan fasilitas umum sesuai dengan aturannya dan ketentuannya ya, terus melaporkan jika ada fasilitas umum yang rusak dan sebagainya. Jika kalian menemukan atau mendapatkan jawaban lainnya itu lebih baik lagi. Ini hanya contoh dari Bu Guru ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 10 fasilitas umum MRT dan RLT untuk kelas 6 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 11 manfaat tanaman lalu lintas. Semoga bermanfaat ya pembelajaran ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.